Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Raffi Sakti. Saya dari kelas 2 Sosum A. Di sini saya akan membahas sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Saya di sini akan membahas penyebab, kronologi, dan dampaknya. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah peristiwa lanjutan dari agresi militer Belanda yang kedua, yang bertujuan merebut wilayah Republik Indonesia dengan menyasar Yogyakarta sebagai target utamanya. Sebab saat itu ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta. Peristiwa penyerangan tersebut melibatkan sejumlah tokoh-tokoh pahlawan tanah air. Mereka tidak ingin wilayah Republik Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Penyebab serangan umum 1 Maret 1949. Penyebab utama terjadi serangan umum dilatar belakangi oleh propaganda Belanda ke dunia internasional yang mengklaim bahwa Indonesia sudah hancur. Tak hanya itu, kelompok Belanda juga mengatakan bahwa pasukan tentara Indonesia tidak ada yang tersisa meski negaranya sudah merdeka. Dengan ketidakadaan negara Indonesia dan pasukan tentara, pihak Belanda merasa bisa leluasa menguasai kembali wilayah Indonesia. Mengetahui adanya propaganda menyesatkan dari kelompok Belanda, pihak Indonesia tidak tinggal diam dan segera menyusun strategi untuk melawannya. Sebelum terjadinya serangan umum 1 Maret 1949, pasukan TNI dan beberapa kalangan rakyat turut serta menyusun strategi untuk melancarkan serangan balik pada Belanda. Dikutip dari buku Serangan Umum 1 Maret 1949, dalam Kaleidoskop Serangan Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 2010, karya Batara R. Hutagalung. Serangan dilakukan oleh pasukan TNI dan Brigade 10 Backblaze 3 di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Sebelum menyerang, para pasukan sudah mendapat izin dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kala itu menjabat kepala daerah Yogyakarta. Berikutlah kronologinya. Yang pertama, di suatu malam menjelang serangan umum, para pasukan TNI sudah mulai menyusup ke berbagai sudut kota di seluruh wilayah Jakarta. Pada pukul 6, tanggal 1 Maret 1949, sebuah sirine berbunyi sebagai tanda jam malam berakhir dan serangan umum siap dilancarkan. Ketika pasukan TNI beraksi, pihak Belanda berhasil dikejutkan oleh serangan umum mendadak sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan serangan balik. Dalam waktu cukup singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta karena izin masuk mereka ke wilayah tersebut juga termasuk ilegal. Keberhasilan TNI setelah membubarkan Belanda menjadi berita baik dan disebarluaskan ke luar negeri melalui Birma, sehingga berita radio itu sampai ke perwakilan RI di PBB New York, Amerika Serikat. Tak hanya itu, berita keberhasilan serangan umum juga meluaskan di tanah air melalui jaringan radio pemerintah. Berkat serangan umum pada 1 Maret 1949, dukungan internasional mulai berdatangan bagi Indonesia, termasuk pemerintahan Amerika Serikat yang awalnya mendukung Belanda mulai mengubah sikapnya dan meminta pihak Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Dampak serangan umum 1 Maret 1949. Yang pertama, ada membuktikan bahwa eksistensi TNI masih sangat kuat dan mampu menyerang. Kedua, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, Indonesia mendapatkan tawaran perundingan dari Dewan Keamanan PBB. Yang kelima, ada bisa mengubah sikap pemerintahan Amerika Serikat terhadap Belanda supaya mau berunding dengan Republik Indonesia. Yang keenam, ada mematahkan propaganda bohong yang dilakukan Belanda kepada Indonesia di dunia internasional. Itulah serangkaian penyebab dan kronologi dari serangan umum 1 Maret 1949 yang dilakukan oleh pasukan TNI demi menyelamatkan tanah air dari pihak Belanda. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.